Halo semuanya, kembali lagi di Free Talk Podcast. Semoga yang lagi dengerin Free Talk Podcast dalam keadaan baik, sehat, dan ceria. Kalau misalnya kalian lagi dalam keadaan tidak baik, banyak masalah, atau misalnya lagi sakit, ya semoga segera disembuhkan, masalah cepat selesai, dan kalau misalnya kalian lagi sedih, kalian dengerin Free Talk Podcast. Amin. Amin. Oke. Di minggu ini kita mau bahas apa nih, San? Iya, ini udah gak kerasa ya. Ini udah di akhir pengunjung bulan September. Sudah bentar lagi berganti bulan, which is bulan Oktober, dan bentar lagi mau ganti tahun. Sudah akan berganti tahun. Jadi, sebelum kita berpindah bulan, hari ini, episode kali ini gue mau bahas bulan September. Karena bulan September ini lumayan spesial kalau buat gue, karena gue berulang tahun di bulan ini. Virgo Nation, para Virgos, para bangsa Virgo gitu kan. Jadi kenapa pengen gue bahas Bel, karena ini udah beberapa tahun sih, udah sering, malah hampir setiap tahun ya, kayaknya gue lihat tuh kalau di Twitter atau di sosial media kayak banyak yang mengeluhkan September itu kayaknya sedih atau serem banget. Terus kayak banyak yang bilang banyak yang nge-tweet wake me up when September ends. Gue tahu itu lagu, cuman banyak yang mengartikan itu literal meaning loh, kayak please lah biar gue skip bulan September gitu istilahnya. Nah itu gue bingung nih Bel, kenapa sih orang-orang ini pada segitunya sama bulan September, ada apa gitu? Kalau menurut lu kenapa? Oke, jadi ini kita sebutnya adalah fenomena September. Sedih September, ya. sedih Iya, betul. September. Kenapa sih? Ini kan bener bulan kelahiran gue gitu loh. Kenapa semua sedih ya? Betul. Ya, kalau misalnya yang gue cari-cari nih ya, kenapa Mm. September itu jadi September? Selain ada lagunya Wake Me Up When When September September Ends, ends. dan menurut gue lagu ini juga punya peran besar sih untuk orang-orang yang merasa Ah, September itu sedih. kenapa tuh? Boleh di-elaborate? Kalau nggak ada lagu ini, orang-orang nggak bisa buat status kayak gitu. Iya, bener sih. Wake me up when September ends. Iya benar. Coba kalau misalnya yang gue lihat ya, uh, Heeh. dari riset-riset dari Annabelle ya, analisis gembel gue nih. Oh, Annabelle, kosakata baru ya, say. Annabelle. Ya dari analisis Kenapa tuh? gembel gue ini, kalau misalnya kita lihat secara musim, pergantian Mm-mm. musim itu tuh di bulan September ini kurang lebih tuh sekarang tuh kalau di luar negeri udah musim gugur, which is dimana langit tuh warnanya tuh udah mulai kayak redup gitu, udah mulai agak ke abu-abu dingin ya kan. Itu Betul. ya Anda tahu lah ya, kalau kalau kita kan biasa suka lihat orang-orang galau di jendela lagi hujan-hujan gitu kan. Bener, 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 bener. Enak tuh galau. Nah, kalau misalnya ini tuh kayak di musim-musim yang udah mulai dingin, udah mulai ke abu-abuan, biasa tuh orang emang uh, secara perasaan feelingnya tuh emang lebih lebih sedih aja, lebih mellow gitu. Dan Betul. bertepatan di bulan pas di bulan September. Mungkin kalau di Indonesia juga kayak ber ini kan bulan-bulan musim-musim hujan ya, mungkin kayak jadi ke bawah suasana juga kali ya kalau di Indonesia. Aduh, udah mulai musim hujan gitu ya, jadi ke bawah sedih ya. Iya, iya, itu hujan Hmm. melulu nih, gloomy nih. Habis itu kan uh, sama ngaruh ini juga gak sih, bulan Juni, Juli, Agustus itu kan musim-musim liburan lah ya, bisa dibilang ya. Kalau di luar negeri ya, summer. Summer holiday. Ya kalau di Indonesia ini kali ya, kalau untuk anak sekolah uh, Oh iya, anak sekolah ya bener sih. kan, Mhm. liburan liburan sebelum naik kelas atau Iya, yang iya. kuliah-kuliah tuh biasa kan juga Iya, iya, masuknya iya. tuh di awal-awal September gitu. Bener, 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 bener. Jadi tuh baru-baru selesai liburan, habis itu tiba-tiba pas Harus masuk-masuk di kembali bulan ke realita September, gitu ya. oh, aduh kerjaan numpuk ya kan, dimarahin atasan lagi, kuliah lagi, belajar lagi, tugas lagi. Bener, 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 bener. Iya, iya. Tapi gue baca-baca juga ya, kayak selain karena suhu yang turun dan segala macamnya, kalau orang di gue baca yang di luar sih, kayak mereka tuh kayak ini loh.
kan ketika dari peralihan musim ini, Mhm. mereka kan yang tadi bilang September ini kan udah masuk fall ya, musim gugur ya. Jadi suhunya Mhm. mulai turun. Nah, ketika suhu mulai turun itu mereka langsung keingat kayak, "Ih, udah mulai musim gugur nih, udah mulai fall. Bentar Mhm. lagi akan winter." Which is abis winter adalah tahun baru, di mana Mhm. membuka lembaran baru dan harus ya kayak tahun baru kan biasanya kita harus membuat resolusi segala macam ya. Dan kebanyakan orang mikir kayak, "Duh, udah mulai tahun baru, gua masih belum ngapa-ngapain," gitu loh, masih belum berprogres. Jadi itu yang bikin orang-orang sedih ketika bulan September karena September ini gerbang pembuka ke tahun depan yang harus tambah tua, yang lu harus punya target baru, yang lu harus berpindah Mhm. baru. Jadi yang bikin beban dan pressure itu di bulan September tuh gitu sih. Mhm. Ini biasa sih kalau menurut gue ya, orang-orang Mmm, yang galau-galau menghadapi bulan September nih, orang-orang yang takut tambah dewasa. bener bener, takut ditampar atau sudah dewasa tapi masih ini ya, masih anjing ditampar kenyataan terus-menerus. Iya, anjir gue belum bisa apa-apa, gue belum ada Iya, apa-apa gitu ya. iya iya iya, bener bener bener. Ya, tapi ya sometimes juga ya gue merasakan hal itu juga sih, kayak anjir udah bulan September, bentar lagi 2023. Gue udah ngapain aja ya Mmm, sepanjang tahun ini gitu. Emang emang bikin overthinking sih kadang. oh, iya iya iya. Tapi kalau gue sendiri biasa aja sih. Maksudnya sedih juga enggak, tapi senang juga enggak. Enggak senangnya tuh maksudnya kayak, "Kok lu ulang tahun nggak senang?" gitu. Justru pas ulang tahun itu malah nggak senang, karena tambah tua gitu kan. Iya Tapi benar. gue nggak pernah mikir yang kayak, "Aduh bulan September bentar lagi tahun baru nih, gue ngapain ya?" gitu-gitu. Nah, gue tuh mikirnya justru kalau gitu tuh udah malah di akhir-akhir, bener-bener akhir, kayak misalnya bulan November, setelah Halloween season, terus kayak udah mulai mau Christmas itu kayak baru kepikiran tuh, "Ih, udah mau tahun baru bentar lagi," gitu. Kalau di Mhm. September juga justru gue malah, eee, biasa-biasa aja sih gitu. Justru sedihnya bukan karena mau berganti tahun ya, Bukan, sedihnya karena karena bertambah bertambah umur. kata karena bertambah umur gitu sedihnya. Ya, Berkurang kontrak saya di bumi ini. BTW gue mau tanya juga nih sama Heeh, teman-teman yang dengar Vita Podcast. mhm Jadi gue sama Sandi dan beberapa teman deket kita ya, kita tuh mhm. kalau ulang tahun tuh rasanya bukannya seneng, tapi sedih. Iya bener bener. Ya kan? Nah, gue pengen tanya ke teman-teman yang denger deh. Coba kalian bisa komen ya. Kalau kalian tuh lagi, misalnya lagi di bulan bulan kalian, bulan ulang tahun kalian, kalian tuh senang atau sedih sih? Atau ini coba penyakit orang-orang yang udah mulai menua ya? Sumpah gue penasaran banget. Please kalian Tapi komen ya. tapi mungkin buat orang-orang yang udah menua juga mungkin ada perasaan yang berbeda gitu kan, mungkin ya senang-senang aja gitu. Mungkin coba Iya, mungkin di komen alasannya dan kenapa. Tapi kalau lu sendiri kenapa, Bel? atau ini coba di circle kita doang. Iya, kalau lu sendiri kenapa? Kenapa lu sedih Kalau ketika kalau gue setiap ulang tahun, kalau gue nggak suka ulang tahun ya itu tadi kayak gue udah setua ini gitu, kayak jadinya jadi kayak mengcompare, misalnya ya waktu umur gue lagi 22 tahun gitu. Anjir, Hmm. waktu gue umur 20 tahun, Taylor Swift udah bisa bikin lagu 22 udah melejit. Gue Oh, kosong gitu. Habis itu kayak, iya gue merasa kayak nggak berguna gitu loh. Selama hmm, 22 tahun tuh ngapain gitu. oke. Nothing banget hidup gue gitu, kayak di situ Iya, coba coba ngambil oksigen doang. menambah beban BPJS. Iya bener, kayak hidup gue gue tuh jadi filosofis lah, mempertanyakan eksistensi gue tuh di bumi tuh untuk apa gitu. Tapi lu, mengalami perasaan itu dari kapan? Dari Pas ulang tahun gue ke 19 sih. wow, itu sebenarnya masih muda loh, seumur Keisha Lafronka. Lah, si Keisha udah pernah ke mana-mana umur 19. Iya kan, Lah kita gitu. oleh kita umurnya ada segini. Tapi kalau gue sih baru-baru ini sih kayak semenjak apalagi semenjak lulus kuliah ya, baru mulai, aduh
tahun males banget gitu. Baru semenjak ini sih. Soalnya ya gue nggak pernah kepikiran iya gimana-gimana gitu loh, ngerti gak sih? Kayak oh ya udah Mhm. jalanin aja, ngerti gak sih? Kayak ya udah. Tapi Mhm. semenjak kuliah tuh gue justru bukan ngebandingin sama orang lain karena gue udah paham kalau gue tuh nggak boleh ngebandingin diri gue sama orang lain. Yang Mhm. bikin gue sedih adalah itu anjir gue tambah tua terus nanti kayak gimana ya, ngerti gak sih? Di depannya tuh gue bukan masalah gue harus ngapain harus dapat apa, Mhm. harus kayak gimana di umur segitu, tapi gue ke depannya nanti kayak gimana ya, apakah gue bisa gue tuh kayak misalnya gue udah punya target nih, apakah gue bisa Mhm. mencapai target itu gitu loh, kayak gitu-gitu sih, kayak Mhm. bukan lebih ngebandingin kayak gitu doang sedihnya. Iya, iya Lebih benar. ke Iya, jadi takut sama bukan takut ya, apa ya, lebih kayak ya worry sama masa depan kita nanti. iya, gitu Iya, paham, gitu. Kak. Ya gue juga merasakan itu, makanya gue setiap ulang tahun gue tuh agak-agak kayak, "Hah, gue nambah 1 tahun lagi." Makanya kayak Target gue sekarang belum kecapai gitu. iya, tapi kayak sekarang tuh gue makanya kayak bilang ke teman-teman gue, udah jangan kasih kado, maksudnya kayak makan-makan bareng aja gitu loh, ngerti gak sih? Kayak biar eh karena kayak udah ngapain gitu loh, gue udah umur segini udah gak butuh hadiah. Iya benar. Justru kalau semakin tua lebih pengen merasakan momen. Betul, betul banget. Ya, gue setuju. Jadi makanya itulah gue ngajakin kayak udah kalau itu makan-makan aja, nggak usah ada kue-kuean lah gitu, ngapain. Momen kebersamaannya yang penting. Betul betul betul. Dan ya kayak gitulah. Balik lagi gitu. Kalau ke September ini ya, yang bikin mungkin orang kesel kali ya. Dan ini gue juga sempet ngerasain sih. Karena kan gue sempet exchange ke Korea dan itu gue di bulan September juga kan. Nah, Mhm. itu yang bikin kesel adalah gue bukan kesel sebenarnya, bukan bukan sedih sebenarnya waktu itu, kesel karena ini adalah pergantian musim yang tadi bilang kan, September maksudnya dari summer ke fall gitu kan, sama lah kayak di Indonesia dari musim panas ke musim hujan, di musim pancaroba, lu tuh nggak tahu Mhm. kapan hujan kapan panasnya kan. Iya Nah benar. itu annoying, kapan lu harus pakai baju dingin atau nggak, kapan lu harus pakai baju yang buat musim panas gitu, karena nggak, cuaca suhunya tuh ganti-ganti terus karena mulai pergantian, itu sih yang bikin kesel. Apalagi kalau misalnya kalau di Indonesia kan, aduh kalau musim pancaroba gitu ribetnya bawa jas hujan gitu kan, kapan Iya hujan benar. enggak, itulah yang bikin kalau gue sih gue kesel gitu. Iya, iya. Dan mungkin itu juga bisa jadi faktor kenapa September itu ya bisa dibilang tanda kutip dibenci banyak orang lah ya karena bikin ribet. Sedih banget. Padahal ini Virgo season ya, si zodiak paling Iya. perfect, Tapi bukan zodiak bulannya gak perfect. si padahal bukan zodiak yang paling dibenci tapi bulannya dibenci. Tapi ya gitulah ya, maksudnya. Oh iya, gue lupa mau ngomong ini. Kalau di Indonesia sendiri itu ada alasannya sendiri, Bel. Kenapa September salah satu bulan yang paling tidak disukai? Kenapa tuh? Coba kasih tahu gue. Karena di bulan September ini nggak ada libur nasional. Coba lu, Oh. gue tuh dikasih tau sama temen gue ya, Mhm. bulan September nggak ada libur nasional, itu kenapa orang benci. Terus gue kan nggak terima gitu kan, hah pasti ada bulan lain yang nggak ada tanggal merahnya. Gue cek Mhm. kalender nggak ada coy, semuanya pasti ada tanggal merah -1. Kalau September gak ada ya? Iya bener sih. Kenapa bulan September dibenci? Karena gak ada liburnya guys. Paling kalau dulu tuh kayak September mungkin kayak, kalau dulu kan kalau Lebaran kan sekarang makin mundur ya. Ya dulu Mhm. Lebaran di September itu kan gitu ya. Sekarang udah nggak ada lagi, udah mundur semua gitu. Itu salah satu Mhm. alasan. Terus gue pikir iya juga ya. Dan kalau kalian bisa cek emang beneran nggak ada. Makanya nanti siapapun yang di bangku pemerintahan ya mungkin bisa dibuat libur di bulan September biar orang tidak membenci lagi bulan September. Iya betul. Kasih satu gitu ya hari peringatan September ya. Ya, gitu. Tapi Bel, kalau misalnya lu sendiri ini nggak sih kayak benci nggak sih sama, maksudnya bukan bisa benci atau nggak suka sih sama bulan September? Selama gue menjalankan hidup gue yang udah cukup tua ini, enggak sih. Gue kayaknya gue merasakan bulan September itu kayak ya kayak bulan-bulan lainnya gitu loh. Kayak Hmm. nggak ada yang spesial. Ya gue tetap menjalankan hidup gue ya senormal mungkin.
Paling cuman kayak tadi ya, keinget tiba-tiba, udah mau akhir tahun gitu ya. Ya paling kayak, oh udah mau akhir tahun ya gitu. Oh udah mau Natal nih, saatnya menyetel lagu Natal. Masih jauh. Halloween aja belum lewat. Iya, udah Natal duluan gue kalau udah September tuh. Tapi enggak sih, kalau misalnya apakah gue membenci September, enggak. Iya, sama aja lah ya kayak bulan. Paling ya sebenarnya kalau nggak diingat juga nggak sebel ya. Kalau nggak ingat kalau di bulan September nggak ada tanggal merah, ya nggak bakal tahu gitu, nggak bakal sebel juga. Cuma Iya begitu bener. gue juga jadi sendiri kesel. Iya ya, nggak ada bulan. Itu namanya cocok logi guys. Bener-bener. Ya karena kalau menurut gue ya, kejadian buruk atau kejadian baik itu ya bisa aja muncul di bulan-bulan lain gitu. Betul. Nggak selalu di bulan September lu buruk lu. Ya siapa tahu di bulan Januari, Februari, Maret ya ada aja kan kejadian buruk gitu, dan nggak melulu di bulan yang kejadian baik tuh di luar bulan September gitu loh. Betul. Tapi ya mungkin kalau bisa kita ambil kesimpulan ya dari apa sih topik bulan September ini tuh semuanya cuma sugesti. Iya benar, sugesti, Cuman cuaca mendukung ya kan. mendukung pemikiran kita akan bergantinya tahun. Ya cuman sebenarnya sekadar itu aja, maksudnya kan toh juga yang tadi lo bilang ya itu seperti bulan lainnya nggak ada apa-apa sebenarnya. Benar. Nah kalau misalnya gue mau nanya nih, sama di bulan September ini kalau misalnya gue tanya, bulan September lu ini September atau September ceria untuk tahun ini? Tahun ini ya, menurut gue September ceria sih. Wih, banyak ini ya, banyak kejadian-kejadian yang ini ya, bikin bahagia ya. Gak banyak sih sebenarnya. Tapi kayak yang gue ingat sekarang dan yang bisa teringat sekarang adalah yang pertama adalah gue kan segera mendapatkan tempat kerja yang baru. Menjadi budak. Congrats. Terus yang kedua adalah nanti di tanggal 24 September gue akan menonton ke festival buat nonton salah satu idola gue si El. Jadi kenapa itu gue bilang September gue ini ceria. Gitu. Udah ada dua hal itu udah cukup bersyukur lah ya. Kita harus bersyukur. Itu membuat ya udah September gue jadi bagus gitu. Kalau lu sendiri apakah September atau Happy September? Gimana? Kalau gue juga tim September ceria untuk tahun ini, karena di bulan ini ya gue pergi jalan-jalan, habis itu gue nonton konser juga ya kan, ketemu idola. Habis itu ya gue banyak jalan-jalan sih di bulan September ini, jadi kayak oke lah, gue ceria lah karena gue seneng. Betul. Nah buat teman-teman yang ngedenger ini, kira-kira bulan September kalian apakah September ceria atau September yang sedih? Boleh diceritain alasannya kenapa gitu kan, dan juga diceritain alasannya, terus ada kejadian apa di bulan September, biar kalian bisa sharing di sosial media kita di Instagram dan Twitter di @freetalkpodcast atau di channel YouTube kita yaitu di @freetalkpodcast. Kalian juga bisa dengerin episode kita yang lainnya, tinggal diklik aja, tinggal scroll ke bawah, dengerin sama teman-teman kalian, sama keluarga kalian, pacar kalian, dan jangan lupa di-share boleh ke siapapun, ke stranger juga boleh, dan sampai jumpa di next episode, bye!